Saudara, hari ini NU genap berusia 1 abad. Bagaimana kiprah dan tantangan NU memasuki abad kedua? Kita akan berbincang dengan Ketua PBNU Alisa Wahid. Selamat malam, Mbak Alisa. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alisa, memasuki usia lebih dari 1 abad. Apa tantangan utama NU di masa mendatang? Tantangan NU di masa mendatang ada beberapa ya. Yang pertama, untuk memperkuat, jam'iyah, organisasi, NU sendiri. Lalu, kemudian yang kedua adalah menghadapi, berkembangnya, keberagamaan, terutama dalam hal ini keberagamaan Islam, itu yang, tidak selaras dengan apa yang selama ini dihidupkan di, Nahdlatul Ulama, yaitu, dengan menganut atau mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sekali, paham-paham yang itu nanti, mereka seperti tadi disampaikan, mereka yang memperjuangkan, khilafah Islamiyah misalnya, itu tentu bertentangan dengan apa yang selama ini dicita-citakan oleh, Nahdlatul Ulama. Mereka yang beragama secara eksklusif, artinya membuat jarak antara, kami sebagai umat Islam dengan, orang lain yang beragama yang berbeda, itu tentu saja berbeda dengan, apa yang dipraktikkan oleh, Nahdlatul Ulama yang menganut, ukhuwah basyariah atau persaudaraan, kemanusiaan maupun ukhuwah wathoniyah, persaudaraan, sebangsa, sesama warga bangsa Indonesia. Jadi, ini 2 tantangan yang terbesar. Yang pertama di dalam organisasi, dalam hal ini memperkuat, organisasinya untuk melayani jamaah, agar jamaah NU menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih maju, dan yang kedua adalah menghadapi tantangan tadi, keberagamaan itu sendiri. Oke, Mbak Alisa, bicara Ya. soal khilafah yang kemudian diyakini akan memicu banyak kekerasan begitu. Bagaimana NU memastikan jutaan umatnya kemudian akan satu suara seperti yang tadi Mbak Alisa katakan. Bagaimana memastikan ini dengan jutaan umat yang katakanlah ada di bawah NU? Sampai selama ini kita, bisa melihat bahwa, warga NU adalah warga yang, lebih terbuka terhadap, perbedaan dan, persaudaraan. Jadi, misalnya keputusan, Nahdlatul Ulama pada tahun 2019, para alim ulama ketika menyatakan bahwa dalam negara republik, istilah kafir itu tidak bisa digunakan untuk, untuk mengadres, hak-hak kewarganegaraan. Jadi warga negara Indonesia itu ya setara, di dalam konstitusi setara, di dalam ajaran Islam juga setara. Dalam konteks, kehidupan kenegaraan, begitu ya. Artinya tidak boleh kemudian orang Islam menuntut haknya lebih, gitu, dibandingkan dengan warga negara yang lain. Nah, cara-cara seperti ini memang, sangat kuat hidup di dalam NU. Jadi, kita bisa melihat bahwa, sampai saat ini, rembesan atau infiltrasi terhadap warga NU terkait dengan, eksklusivisme maupun ekstremisme beragama itu cenderung lebih kecil dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Tetapi kita tentu tidak boleh lengah, karena itu bahkan, justru NU ini memiliki, panggilan untuk, tidak hanya mempertahankan warga NU seperti Mbak Livi tanyakan tadi, Mhm. tetapi juga berkontribusi terhadap bangsa Indonesia. Oke. Jadi tidak hanya melindungi warga NU, tapi juga, melindungi warga bangsa Indonesia. Mbak Alisa, ini di tengah harlah 1 abad NU, Ketua Umum NU Gus Yahya ini kan menyatakan mengeluarkan seruan NU untuk kembali ke hitahnya di tahun 1926 dan tidak terlibat politik praktis. Ini jadi pertanyaan yang menurut saya menarik, kenapa ini dimention tidak terlibat politik praktis. Apa yang kemudian ingin dibawa NU di tahun politik ini? Sebetulnya ini bukan hanya sekali ini ya, Ketua Umum PBNU menyampaikan, hal ini. Dari sejak beliau, menerima mandat sebagai Ketua Umum, beliau sudah menyatakan bahwa, PBNU ini, harus, kembali kepada khitohnya untuk berpolitik luhur gitu Mhm. ya, politik kebangsaan. Kita bicara tentang Indonesia sebagai sebuah, negara bangsa, itu yang menjadi urusan NU. Sementara politik praktis itu akan membuat warga NU jadi, harus harus apa namanya, berseberangan dengan kelompok lain kan gitu. Jadi Hmm. misalnya kalau warga NU itu mendukung
calon A gitu ya, di dalam sebuah pilkada misalnya, maka secara otomatis dia harus melihat yang lain itu sebagai pendukung calon yang lain itu sebagai saingan Hmm, gitu. Ini yang bahaya, karena itu warga NU itu dibuka peluangnya untuk mendukung siapa saja karena itu adalah politik praktis, tetapi apa yang menjadi perjuangan para kandidat itu yang justru harus diingatkan terus oleh Nahdlatul Ulama gitu, bahwa misalnya kalau sekarang kita sering mendengar ketua umum itu menyerukan berulang-ulang, tidak boleh ada politik identitas, tidak hmm. boleh ada politik identitas, itu terus-menerus tuh disampaikan gitu. Jadi sekali lagi tidak berpolitik praktis, warga NU boleh mendukung siapa saja tapi secara pribadi, tidak atas nama NU. Lalu kemudian yang kedua, ini juga konsisten dilakukan oleh Ketum sendiri, di mana kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama itu juga di dalamnya banyak sekali orang-orang dengan latar belakang partai yang berbeda-beda gitu. Betul. Jadi sebetulnya ini konsisten dijalankan oleh ketua umum. Harapan kami tentu saja di tahun 2023 menjelang 2024 ini akan membuat NU kemudian lebih lentur, lebih terbuka dan tidak terjebak pada sebatas dukung-mendukung, tetapi lebih memfokuskan pada hal-hal yang lebih fundamental, lebih substansial seperti politik identitas, demokrasi itu sendiri, menjaga proses pemilu itu berlangsung dengan baik dan seterusnya. Oke, Mbak Lisa, pertanyaan terakhir saya memasuki tahun politik ini kemudian dihadiri oleh sejumlah elit politik di acara Harlah NU ini. Bagaimana kemudian NU menyikapi upaya-upaya untuk kemudian menarik suara atau simpati dari umat NU terhadap arah partai politik tertentu? Kalau warga NU itu diberikan keleluasaan untuk memilih, maka kami meyakini bahwa siapapun boleh dong merebut berusaha untuk menarik simpati warga NU gitu. Karena itu akan terserah kepada warga NU itu sendiri gitu. Sangat berbeda dengan menarik simpati PBNU dengan menarik simpati warga NU ya gitu. Jadi kalau menarik simpati warga NU dipersilakan. Itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah sepanjang tidak atas nama NU, begitu. Jadi jangan kemudian meminta NU secara Baik, jamiah, secara organisasi membuat pernyataan. Itu baik. saja. Yang penting tidak politik identitas, Mbak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktunya Ketua DPP PBNU Alisa Wahid telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.